Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anggraini, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akan membahas salah satu kasus pelanggaran yang terkandung di dalam nilai Pancasila. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Mari kita bahas di video kali ini. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Banyak persoalan di bidang pendidikan di Indonesia termasuk Pendidikan merupakan hak segala bangsa di mana terkandung di dalam nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2, di mana tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan serta warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Namun, di sekitaran kita masih banyak yang kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama di pedesaan. Data terbaru menunjukkan jumlah total anak tidak sekolah atau ATS menembus 3,9 juta jiwa di tahun 2025, terbanyak di wilayah Jawa Barat. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Tatang Mutakin Rabu 23 Juli 2025. Sementara itu, dari data pokok pendidikan atau Dapodik Kemendikdasmen menampilkan data tersebut. Pastinya hal ini menjadi pertanyaan bagi kita. Lantas, bagaimana bisa? Salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi dan angka kemiskinan yang masih tinggi di pedesaan, yang menjadikan banyak anak terpaksa berhenti sekolah karena adanya biaya dan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, adanya mindset atau pola pikir orang tua yang salah, di mana anak-anak yang harusnya masih fokus memikirkan pembelajaran di sekolah diajak untuk bekerja, di mana hal ini dapat mengurangi minat anak tersebut untuk belajar. Lalu, bagaimana cara mengatasi hal ini? Nah, disinilah teori harapan masuk. Teori ini bilang motivasi belajar itu akan sangat kuat ketika kita memiliki keyakinan, harapan untuk mencapai apa yang kita inginkan dan apa yang kita tuju. Lantas, bagaimana cara membangun harapan itu di desa? Kerjasama antara pemerintah, sekolah, serta masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah pendidikan anak pedesaan. Dengan keterbatasan faktor ekonomi, diharapkan pemerintah dapat memberikan bantuan berupa kebutuhan dasar seperti buku, seragam, dan alat tulis, serta sekolah dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang dapat membantu siswa yang kurang mampu. Misalnya, mengajukan nama siswa ke dalam bantuan Kartu Indonesia Pintar, sehingga dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikan. Kemudian dilakukannya diskusi dengan tokoh-tokoh inspiratif yang berhasil mengatasi keterbatasan dengan menghadirkan orang-orang yang berhasil dari latar belakang desa untuk menjadi bukti bahwa pendidikan dapat merubah nasib dan menjadi motivasi anak-anak di desa terus belajar. Dengan itu, diharapkan akan membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial. Pada zaman sekarang yang serba teknologi, menggunakan teknologi dalam pendidikan cukuplah efektif. Namun, yang kita tahu bahwa minat literasi anak Indonesia sangatlah rendah. Untuk itu, kita bisa mengadakan perpustakaan keliling dan diskusi interaktif, di mana anak-anak di desa dapat mengakses buku dan informasi secara mandiri, kapan saja dan tanpa harus jauh-jauh ke kota. Dengan perpustakaan keliling dan diskusi interaktif, kita dapat menutup kesenjangan pendidikan antara di desa dan di kota. Jadi, teman-teman, pendidikan bukanlah hanya soal buku dan kelas. Ini soal harapan, motivasi, dan kesempatan yang harus kita buka untuk seluruh anak di negeri ini, termasuk di desa. Selesai sudah pembahasan kasus pelanggaran nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang, mohon diungkapkan. Baiklah, saya Nurul Anggraini pamit undur diri. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.